salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asbab hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya dan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita semua hadir di tempat yang mulia ini menjadi salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mencari dan berilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hamba-hamba-Nya, sehingga kita dapat berjalan di atas pemahaman yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat-Nya berupa hujan sehingga kita semuanya tetap bersemangat. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, yang memberikan kita penggerakan hati sehingga hadir semua di sini dan menjadikan bahwasanya kita semua adalah para penuntut akhirat. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan para penuntut akhirat di situ diibaratkan atau dikompar atau disandingkan dengan para penuntut dunia. Jadilah penuntut akhirat sebagaimana para penuntut dunia. Kenapa seperti itu? Karena para penuntut dunia selalu berusaha mendapatkan dunianya dengan sungguh-sungguh. Maka tak ada yang lebih layak untuk kita perjuangkan kecuali akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi daripada dunia yang akan kita dapatkan di dunia ini. Dan juga ini memberikan bahwasanya jalan penuntut ilmu itu berat. Bukan hanya rindu yang berat, tapi perjalanan untuk menuntut ilmu ini berat. Buktinya hujan-hujan kita tetap datang. Ini berat. Bagi sebagian orang susah. Enaknya apa? Langsung ambil uzur. Hujan, nggak usah salah jamaah, nggak apa-apa uzur. Tapi kita pada penuntut akhirat lebih apa? Mengutamakan akhirat kita. Nggak malah hujan, sekarang udah ada payung. Walaupun diperbolehkan. Tapi kita di sini sama-sama apa? Berusaha mengerahkan segala juhud kesungguhan kita untuk sama-sama kita belajar. Makanya karena perjalanan menuntut ini berat, hadiahnya surga. Coba kalau nggak berat, mudah, hadiahnya bukan surga, mungkin kuota. Datang sini numpang wifi kalau ada wifi. Gratis. Iya, wifi gratis. Makanya berat menuntut ilmu, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung apa? Surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang ia menuntut ilmu,
para penuntut ilmu yang Allah memudahkan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak yang saya cintai Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam ke bab yang selanjutnya, yaitu bab al-haid, bab mengenai haid. Nah, bab ini walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kita sebagai seorang laki-laki, tapi kita laki-laki wajib tahu. Kenapa? Karena kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya wanita atau perempuan. Terutama bagi kita yang memiliki istri, yang memiliki adik perempuan, yang memiliki anak perempuan, wajib bagi kita mengetahui tentang hukum haid. Kenapa? Karena hukum haid ini akan berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para perempuan. Kalau kita sebagai laki-laki tidak paham dalam agama Islam ini tentang hukum ini, maka ketika mereka bertanya, kita juga tidak tahu dan dia tidak mau untuk mencari tahu, maka banyak dari perempuan-perempuan yang mengambil ijtihadnya sendiri dan sering keliru karena tidak berdasarkan ilmu. Nah, makanya di sini penting bagi kita seorang laki-laki juga mengetahui tentang hukum haid ini. Karena sering ya ditanyakan, ini saya udah lewat tapi haid gimana ya? Gitu ya. Terkadang perempuan juga malu bertanya kepada orang tua, makanya dia bertanya kepada yang paling dekat dengannya. Siapa? Para suami, ayah, kakak. Nah, makanya waktu penting sekali. Dan di sini menunjukkan bahwasanya haid ini adalah sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan, para hambanya yang perempuan. Kenapa begitu? Karena ternyata haid ini bukan darah kotor yang berisi tentang penyakit, tetapi memiliki apa? Manfaat-manfaat yang ada di baliknya. Salah satunya adalah darah haid ini adalah sebuah darah yang ia akan berubah menjadi saripati makanan yang membawa bayi yang ada pada perutnya seorang wanita. Perutnya seorang wanita. Makanya orang yang hamil, ibu-ibu hamil, dia tidak haid. Karena darahnya Allah jadikan berubah untuk mengantarkan makanan bagi anaknya yang ada dalam perutnya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darah haid di setiap masanya, di setiap bulannya bagi para wanita adalah agar para wanita itu ternyata menjadi lebih sehat. Karena banyak para wanita yang mereka ketika mengalami permasalahan tentang haid pasti ada salah satu indikasi kesehatannya sedang bergabung. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para perempuan. Baik, kita bahas dari pengertiannya dulu. Pengertiannya itu al-haid. Apa itu haid? Haid secara bahasa, al-haidu lughatan, secara bahasa haid itu adalah as-sailan. Apa itu sailan? Yang mengalir. Itu secara bahasa. Tapi secara syariat, secara istilah, secara syariat dalam agama ini, haid diartikan sebagai damun tabi'atun yakhruju min qa'ri rahmi ya'tadul unsa idza balaghat fil awqati ma'lumatin. Itu haid adalah darah kebiasaan yakhruju, yang keluar, min qa'ri rahmi, yang keluar dari dalam rahimnya, ya'tadul unsa, dan ini terbiasa kepada para perempuan. Idza balaghat, pada saat mereka sudah balik, fi awqatin ma'lumatin, itu pada masa yang sudah diketahui. Maksudnya apa? Sudah terbiasa. Pada masa-masa yang maklum, terbiasa atau diketahui. Ini pengertian dari haid. Nah, sebagaimana kita tahu
Berapa masa wanita itu balik? Kira-kira apa? Pada saat kapan dia baik? Kapan atau batasan masa awal dia haid? Ada nggak batasannya? Nggak ada. Jadi berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Pertama kali mereka haid itu berbeda satu wanita dengan wanita yang lain. Tidak ada rata-rata berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Para ulama menyebutkan salah satunya di dalam kitab Fiqh Al-Muyassar ini disebutkan la haidha qabla tamami tis'i sinin. Wanita pertama kali haid biasanya pada usia 9 tahun. 9 tahun. Disebutkannya seperti 9 tahun. Tapi zaman sekarang bagaimana? Anak-anak kita, ada nggak yang kurang dari 9 tahun? Ada. Saya mengajar di sebuah instansi lembaga pendidikan SD. Itu anak usia kelas 3. Sekitar berapa tahun? 9 ya? 9. Itu tapi usianya belum 9 tahun ya. Dia masuk ke SD saya. Waktu itu usianya agak kurang beberapa bulan lagi. Itu sudah haid kelas 3. Kelas 3. Bahkan ada cerita dari istri saya waktu dia mengajar juga di SD. Itu anak usia 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Kelas 2 mau naik kelas 3 semester 1. Pertengahan nih mau naik semester 2-nya itu sudah ada yang haid. Sudah ada yang haid. Zaman sekarang Masya Allah cepat-cepat. Allahu alam kenapa penyebabnya, tapi ada beberapa yang menyebutkan bahwasanya ada juga faktor dari makanan yang dimakan oleh anak-anak kita. Salah satunya adalah yang menyebabkan hormonnya tidak berfungsi secara seperti biasanya. Makanya ada makanannya seperti ayam, gitu ya. Ayam yang disuntik itu menyebabkan hormon dari anak kita menjadi tidak terkontrol. Akhirnya banyak anak-anak kita yang haidnya lebih cepat, gitu. Perkembangan badannya menjadi lebih cepat, gitu. Padahal belum waktunya. Li'annahu lam yasbut fil wujudi limra'ati haidin qabla dzalika. Nah, kalau sini disebutkan bahwasanya belum pernah ditemukan kalau menurut penulis dari buku Fiqh Muyassar, belum pernah ditemukan wanita yang haid sebelum usia 9 tahun. Karena penulisnya belum hidup di zaman sekarang. Wa qad ruwiya Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya berkata, idza balaghatil jariyah tis'u sinin fa hiya imra'ah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan apa? Apabila seorang jariyah atau anak perempuan sudah usia 9 tahun, maka ia telah balik dan ia disebut sebagai imra'ah, sebagai wanita. Jadi kalau sudah balik, anak kita sudah disebut sebagai wanita. Wala haidhu ba'da 50 sanah. 50 sanah. Dan sebutkan lagi, tidak ada haid, tidak ada wanita yang haid setelah usia 50 tahun. Maksudnya pertama kali haid usia 50 tahun, ada enggak? Enggak ada. Dia baru dapat haid usia 50 tahun, enggak ada, kata penulisnya. Dan memang kita enggak akan jarang atau mungkin kita enggak pernah dengar ya, ada wanita haid 50 tahun, baru pertama kali haid 50 tahun. Yang ada 50 tahun apa? Berhenti haidnya atau menopause. Fil ghalib 'ala sahih, secara mayoritas seperti itu. Maka dulu ya Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dan diriwayatkan dari ibunda Aisyah juga disebutkan bahwasanya apa? Idza balaghatil mar'atu 50 sanah kharajat min haddil haid. Dan apabila usia wanita itu 50 tahun, maka ia keluar dari batasan haid, bukan malah dapat haid pertama.
Nah, ini adalah batasan, atau kalau misalkan ditanya batasan wanita itu haid kapan, maka jawabannya adalah tidak ada batasannya untuk pertama kali seorang wanita itu haid. Tapi para ulama menyebutkan apa? Batasan awalnya rata-rata usia 9 tahun. Terus kemudian disebut, kita kalau ditanya lagi aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Terus kemudian berapa lama wanita itu haid dan aktsaruha, dan paling banyaknya berapa lama? Nah, di sini jawabannya adalah as-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi wa inna ma yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urfi. Yaitu yang sahih adalah bahwasanya tidak ada batasan juga lamanya seorang wanita itu haid. Tidak ada batasannya, tidak ada batasan sedikitnya dan juga tidak ada batasan banyaknya. Karena ada wanita yang haid cuma 1 hari, ada yang wanita yang haid cuma 2 hari, 3 hari, ada yang rata-rata biasanya berapa? 1 minggu. Bahkan saya punya saudara, dia haidnya 20 hari. 20 hari. Jadi 10 hari masa suci, 20 hari lagi haid lagi. Nah, ini ketika diperiksa ada beberapa yang punya permasalahan dalam seperti itu. Nah, jadi tidak ada batasan untuk berapa waktunya. Tapi kembali ke mana? Wa inna ma yurja'u fihi al-'adah wal 'urf. Akan tetapi kembali kepada kebiasaan wanita tersebut dan apa 'urf, yaitu kebiasaan wanita-wanita yang ada di sekitar. Wanita yang di sekitar. Maksudnya seperti ibunya, biasanya dia berapa haidnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang ma yuhramu bil haid wa nifas. Nah, apa bedanya haid sama nifas? Yaitu ini masuk pembahasan tentang apa yang diharamkan untuk wanita yang haid dan nifas. Kalau haid itu kebiasaannya dia tiap bulan, kalau nifas pada saat apa? Wiladah atau pada saat lahiran. Pada saat lahiran. Ini bapak-bapak lebih paham. Berapa biasanya kalau nifas? 40 hari. Itu biasanya 40 hari. Tapi ada nggak yang lebih kurang dari itu? Ada. Ada yang lebih? Ada. Nah, kalau rata-ratanya 40 hari. Terus apa saja yang ditinggalkan? Di sini disebutkan yang pertama adalah al-wad'u fil farji, yaitu adalah berhubungan berhubungan intim melalui kemaluan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Itu jauhilah wanita-wanita pada saat mereka mahid, pada saat mereka sedang haid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Maka janganlah kalian mendekati mereka pada saat haid. Mendekati di sini maksudnya adalah berhubungan badan, bukan seperti orang-orang Yahudi dulu. Pada saat sebelum datangnya Islam, orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menjauhkan wanita-wanita mereka, ditaruh di tempat yang terpisah dengan mereka, tidak mau makan dengan mereka, tidak mau tidur dengan mereka, seperti itu. Jadi wanita-wanita pada saat Islam ini belum datang di bawah Rasulullah SAW itu sangat dikucilkan. Pada saat haid mereka benar-benar terpisah, bahkan menjejakkan kakinya di rumah suaminya aja nggak boleh, harus keluar di tempat lain. Mereka akan menjadikan tempat lain, di situ tempat mereka. Tapi orang-orang Nasrani pada zaman dahulu sebelum datang Islam justru kebalikan dari orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menggauli wanita-wanita haid mereka. Makanya Islam ini datang dengan pertengahan. Ia dijauhi tapi juga tidak dikucilkan dan juga tidak digauli seperti biasanya. Di pertengahan, Masya Allah. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nazalat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ketika ayat ini turun, Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Akan
Akan tetapi ketika wanita bertahap haid, boleh silahkan lakukan apa saja pada wanita haid kecuali nikah. Nikah di sini bukan nikah lagi, tapi apa? Berhubungan intim atau berhubungan badan. Jadi boleh nggak masuk mencium wanita haid? Boleh. Bermain-main dengan wanita haid? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Boleh. Akan tetapi menjauhi apa? Bagian, para ulama menyebutkan bagian pusar sampai lutut dijauhi. Pusar sampai lutut. Kemudian apa lagi yang dilarang pada saat pada saat wanita sedang haid? Yang kedua adalah talaq, yaitu cerai. Tidak boleh menceraikan wanita yang haid. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan pada saat pada saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceraikan istrinya pada saat haid, kemudian datang kepada bapaknya. Siapa? Bapaknya Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab apa? Falyurajihun. Kemudian kalian jangan diceraikan. Rujuk dulu. Disuruh rujuk pada saat haid, cerai pada saat haid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fatalliquhunna bi'iddatihinna. Maka ceraikanlah wanita kalian apabila sudah apa? Iddahnya. Sudah suci. Nah, itu yang dilarang untuk wanita yang haid. Kemudian yang ketiga as-shalah. Tentunya ini salat dilarang untuk wanita-wanita yang sedang haid. Sebagaimana banyak nanti akan disebutkan di dalam hadis ini. Idza aqbalatil haidhah fada'is shalah. Apabila wanita sedang haid maka tinggalkanlah salat. Kemudian selanjutnya yang dilarang adalah as-shaum, berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli." Apa? Rasulullah mengatakan apa? Bukankah salah satu dari kalian jika ia sedang mengalami haid maka ia tidak puasa dan juga tidak salat. Kemudian qulna bala. Kemudian para sahabat wanita menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, ya. Kemudian selanjutnya at-tawaf. Tawaf di sekeliling Ka'bah, maka itu juga diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Liqaulihi Aisyah, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haji, kemudian Aisyah mengeluhkan, "Ya Rasulullah, saya haid." Kemudian kata Rasulullah apa? "If'ali ma yaf'alul hajj." Yaudah, lakuin aja apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berhaji. Ghairu alla tatufi, selain tawaf, bil baiti hatta tatahuri. Selain tawaf sampai engkau suci. Karena tawaf itu derajatnya seperti orang yang sedang sholat. Maka dilarang orang yang sedang haid untuk tawaf. Selanjutnya yang dilarang bagi wanita yang haid adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Itu dilarang. Tapi bagaimana? Wa huwa qaulu katsir min ahli al-ilmi min as-sahabah wal tabi'in. Ini adalah pendapat dari para ulama, termasuk para sahabat dan juga para tabi'in, wa man ba'dahum, dan juga yang setelah mereka. Lakin idza ihtajat ila al-qira'ah, akan tetapi jika seorang wanita punya hajat untuk membaca Al-Qur'an, maka boleh enggak? Boleh. Ka'an tahtaji ila murajaati mahfuziha hatta la yansa. Contohnya seperti para penghafal Quran. Wanita-wanita penghafal Quran ketika mereka haid, mereka baca Qurannya melalui hafalan mereka. Boleh kan? Boleh. Al-ta'limul banati fil madaris, atau para pengajar anak-anak, pengajar wanita, pengajar anak-anak, itu boleh membaca Al-Quran? Boleh. Au qira'atu wardiha jazalah dzalika, atau ia sudah menjadikan bacaan Qur'annya itu menjadi wiridnya sehari-hari. Itu juga boleh. Tapi itu sudah jadi kebiasaan. Itu boleh.
Iya, nanti ada bahasannya. Ini bacaan Quran ya, ini baca Quran. Beda dengan memegang mushaf. Baca Quran. Wa in lam tahtaj fala taqra. Apabila enggak punya hajat untuk baca Quran, maka enggak usah dibaca. Maka wanita tidak perlu untuk baca Quran. Tidak perlu untuk membaca Al-Quran. Kama qala bi ba'd ahli ilmi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli ilmu. Berarti baca Quran sebenarnya juga enggak boleh, tapi kalau punya hajat silakan. Silakan. Tapi kalau enggak punya hajat, ya enggak usah baca Quran dulu. Enggak usah baca Quran dulu. Apalagi enggak punya kebiasaan baca Quran. Timbul rasa keinginan untuk baca Qurannya pada saat haid. Nanti gimana nih? Pas saat haid, biasanya ada kayak gitu. Pada saat haid, semangat lagi mau pengen baca Quran. Kalau gini gimana? Boleh nggak? Boleh, dia punya hajat. Dia punya hajat. Tapi ini baca Quran ya. Baca Quran silahkan. Baca Quran dipersilahkan jika punya hajat. Nah, seringnya wanita-wanita kita ketika haid justru malah berpikiran, oh berarti banyak ibadah yang nggak boleh, ya udah jadinya banyak ya wanita kita pada saat haid tidur-tiduran gitu ya. Terus kemudian bersantai-santai, nggak banyak ibadah yang dilakukan. Padahal di sini Allah Subhanahu Wa Taala hanya meliburkan beberapa ibadah-ibadah saja, tapi ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukannya maka laksanakan. Contohnya seperti apa? Zikir, sholawat, itu silakan. Mengajar anaknya, nah itu tetap berbakti sama suaminya. Nah itu yang wanita haid bisa lakukan pada saat ibadah. Seringnya wanita haid hormonnya sedang tinggi, emosinya juga lagi tinggi. Ditanya mau makan mie ayam bakso, udah marah duluan. Udah terserah kamu aja gitu. Nah di sini padahal wanita sedang haid harusnya dia bisa mengontrol emosinya, kemudian dia bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya. Bukan berarti semua ibadah libur begitu, enggak. Selanjutnya apalagi yang dilarang oleh wanita yang haid yaitu adalah masul mushaf. Nah ini berbeda. Kalau tadi qiraah membacanya, kalau sekarang memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Nah kalau memegang Al-Quran, seluruh ulama dan juga para sahabat tabi'in, mereka semuanya bersepakat apa? Enggak boleh megang mushaf. Tidak boleh memegang mushaf. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Orang yang suci. Terus bagaimana kalau misalkan kayak tadi membaca Al-Quran tapi dia punya hajat dari situ? Gimana cara bacanya? Kita mau pegang Qurannya bagaimana? Maka jangan pakai Al-Quran yang mushaf. Mushaf itu seperti apa? Mushaf itu yang isinya semuanya ayat Al-Quran. Tapi kalau misalnya kayak Al-Quran itu cuma termasuk mushaf nggak? Enggak. Kita baca dari HP termasuk mushaf nggak? Enggak. Itu nggak termasuk mushaf. Bisa membaca dengan menggunakan itu. Buku tafsir mushaf nggak? Enggak. Walaupun di dalamnya ada ayat-ayat, tidak termasuk tergolong ke dalam mushaf. Nah itu bisa dipegang. Tapi kalau mushaf yang dalam seluruhnya berisi dengan ayat Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, yang tidak ada tafsirnya, nah itu yang tidak dibolehkan. Dan yang terakhir, bagi wanita yang haid dilarang untuk dukhulul masjidi wa lubsi fihi, yaitu masuk ke dalam masjid dan ia berlama-lama di dalam masjid atau menunggu di dalam masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la uhillu lil masjid li junubin. Tidak halal bagi masjid untuk orang-orang yang junub, wala haid, dan juga orang-orang yang sedang haid. Oleh anna Rasulullah SAW kana yudni ra'sahu li Aisyah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah melakukannya pada saat itikaf. Sedangkan pada saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedang haid.
Tapi Rasulullah dengan romantisnya pengen rambutnya dibersihin. Apa yang bilang Rasulullah? Kepalanya dijulurkan keluar jendela, Aisyah dari luar jendela ngeramasin kepalanya Rasulullah. Pada saat itu Ibunda Aisyah sedang haid. Wakana yahrumu 'alaiha al-murur fil masjid in khafat talwithuha. Dan ini diharapkan bagi wanita yang haid melewati masjid apabila ia takut untuk talwis, untuk apa? Mengotori masjid tersebut. Fa in aminat talwithuha lam yahram. Akan tetapi apabila dia yakin tidak mengotori masjid itu atau tidak bocor, darah haidnya tidak keluar, itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Nah, pada saat itu, pada saat di zaman Rasulullah SAW belum ada pembalut. Makanya apa? Makanya takut untuk mengotori masjid. Takut mengotori masjid. Sedangkan sekarang banyak pembalut yang sudah bisa menahan darah haid sehingga tidak bocor keluar. Wanita-wanita yang haid ketika seperti itu boleh datang ke masjid, boleh. Ia mau ikut kajian, boleh. Tapi lebih aman di mana? Di luar. Di luar. Lebih aman di luar untuk menjauhi perbedaan, bukan menjauhi apa? Atau menjaga darah haid itu tidak jatuh atau tidak mengotori masjid. Baik. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama, al-hadis tasi' wa salasun, yaitu hadis yang ke-39. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh. Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaysh. Siapa dia? Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah binti Abi Hubaysh ini adalah bibinya Rasulullah SAW. Ia anak dari Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah SAW. Sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ustahadu fala aqur. Sesungguhnya aku sedang istihadah. Fala aqur, dan aku belum bersuci. Apa ada as-shalah? Apakah aku meninggalkan salat? Qala Rasulullah SAW mengatakan, la inna dzalika 'irqun walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Summa tasili wa salli. Jangan kamu tetap salat pada saat istihadah. Inna dzalika 'irqun, itu adalah darah penyakit. Walakin da'i as-salata, akan tetapi tinggalkanlah salat qadra al-ayyam allati kunti tahidina. Yaitu kamu tinggalkan salat pada saat waktu kamu sedang haid fiha. Tsumma tasili wa shalli, kemudian kamu bersuci dengan mandi junub atau mandi besar, kemudian salatlah. Wa fi riwayatin wa laysat bil haidh, dan dalam riwayat lain ia tidak sedang dalam keadaan haid. Fa idza aqbalatil haidh fatrukis shalah. Apabila seorang wanita itu haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Itu apabila telah habis masa haidnya, maka mandilah engkau dan cucilah darah itu, darah istihadahnya, kemudian salat. Nah, di sini ada dua pembahasan tentang haid dan juga istihad. Haid dan istihad. Tadi haid sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas tentang istihad. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah yang keluar tidak seperti biasanya. Darah yang keluar tidak seperti biasanya. Maksudnya bukan seperti haid. Dan dari bentuknya itu pun juga berbeda. Bentuknya juga pun berbeda. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Yang dilarang untuk melakukan sholat adalah pada saat ia sedang haid. Tapi pada saat ia sedang istihadah, dia tidak haid, tapi masih keluar darah yang bentuknya tidak seperti darah haid, maka itu seperti istihadah dan ia tetap melaksanakan apa? Sholat. Pada saat sebelum sholat ngapain? Dicuci dulu aja, nggak perlu mandi lagi. Nggak perlu mandi lagi. Nah, yang paling membingungkan bagi para wanita adalah ketika
keluar dari istihadah ini. Seringnya apa? Seringnya mereka bingung, ini masih haid atau masih istihadah? Udah ini ada haid atau darah istihadah? Sering membingungkan seperti itu. Nah, makanya di sini para ulama membedakan di antara dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan mu'tad atau terbiasa, maksudnya wanita ini sudah mengetahui atau punya kebiasaan yang ia ketahui darah haidnya keluar berapa lama. Ini punya kebiasaan mu'tad, sudah punya kebiasaan. Lalu apa yang dilakukan kalau dia sudah tahu kebiasaannya, kayak misalkan dia mengetahui haidnya 3 hari biasanya, atau dia haidnya 7 hari. Nah, ini mu'tad dia sudah tahu kebiasaan saya 7 hari atau 3 hari, misalnya 3 hari atau 7 hari. Nah, kalau misalkan masih keluar darah di luar kebiasaannya 3 sampai 7 hari tadi, maka itu termasuk ke dalam darah istihadah. Darah istihadah. Maka pada saat itu dia hanya meninggalkan sholat pada saat kebiasaannya 7 hari tadi. Tapi setelahnya kalau masih sudah keluar darah, itu baru istihadah dan dia wajib melakukan sholat dan mencuci darah istihadah tersebut baru sholat. Keadaan yang kedua, bapak-bapak yang saya cintai Allah azza wa jalla, yang kedua adalah al-muqtada, yaitu apa? Keadaan wanita tidak mengetahui kebiasaan haidnya. Seperti contohnya misalkan wanita-wanita atau anak-anak kita yang mereka baru pertama kali mendapatkan haid, atau wanita yang ia lupa tentang batasan haidnya, kebiasaan haidnya. Saya itu biasanya 3 hari atau 7 hari, lupa. Apa yang dilakukan pada saat keadaan seperti ini? Pada saat keadaan seperti ini yang mereka lakukan, yang dilakukan adalah melihat darahnya, membedakan darahnya. Kalau darahnya seperti darah haid yang berbentuk hitam, kental, punya bau yang khas, itu berarti masih dalam keadaan haid. Tapi jika keluar dari darah itu, jika tidak seperti darah haid, maka dia sudah masuk ke dalam istihadah. Jadi dilihat di situ. Jadi mereka yang melakukan adalah apa? Tamyiz, membedakan. Kalau ada terus batasan awal disebut kebiasaan itu berapa lama? Sampai wanita itu menandakan, oh ini udah kebiasaan saya. Maka di sini para ulama menyebutkan apa? Yaitu pada saat 3 kali haid berturut-turut. Jadi bulan ini haidnya berapa lama? Lihat lagi bulan besoknya haid berapa lama? Sampai 3 bulan berturut-turut dia sudah mengetahui kebiasaan haidnya seperti itu, menandakan bahwasanya itu sudah menjadi kebiasaan. Baik. Nah, di sini menunjukkan tentang hukum apabila wanita sedang istihadah, yaitu dia tetap bersuci sholat, mensucikan darah istihadahnya, kemudian dia tetap sholat. Kemudian kita masuk ke hadis ke-40. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, hadis di sini kalau bapak-bapak baca, banyak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haid. Kenapa? Selain karena beliau wanita, beliau lebih dekat kepada Rasulullah SAW, dan juga beliau keinginan untuk belajar tentang masalah seperti ini itu kepada Rasulullah SAW sangat besar, sehingga banyak dari hadis-hadis tentang haid diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada Aisyah radhiyallahu anha anna Ummah Habibah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummah Habibah ustuhidat 7 sinin. Ia istihadah, ia mengalami istihadah selama 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun. Fasalat Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW andalika, tentang itu. Fa'amaraha an taktasila. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi. Maka taktasilu likulli sholatin. Dan yang dilakukan Ummu Habibah adalah dia mandi setiap mau sholat.
nurutin hadis ini kok kayaknya bertentangan dengan hadis yang pertama ya. Tadi hadis pertama Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ia mandi untuk haid, kemudian pada saat istihadah masih keluar, setiap mau sholat hanya dibersihkan kemudian sholat. Tapi ini Ummu Habibah melakukan apa? Mandi terus setiap mau sholat. Mandi. Nah ini berbeda pendapat. Para ulama memahami hadis ini. Keduanya hadis yang sahih. Keduanya hadis yang sahih. Makanya para ulama berbeda pendapat di antara untuk menanggapi hadis ini. Pendapat yang pertama, para ulama menyebutkan apa? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya mandi pada saat keadaan wanita itu istihadah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dengan dasar dalil yang disebutkan tadi dari Ummu Habibah ini yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Tapi mayoritas para ulama jumhur mengatakan apa? Bahwasanya mandi saat istihadah itu tidak wajib. Yang diwajibkan hanya pada saat haid. Terus bagaimana menjawab hadis ini? Para ulama menjawab hadis ini bahwasanya yang diperintahkan pada Rasulullah SAW untuk mandi adalah mandi pada saat haidnya sudah selesai. Karena nggak mungkin juga istihadah tapi 7 tahun lah dia haidnya kapan? Nggak mungkin istihadah tapi 7 tahun. Dan terus haidnya kapan? Maka kemungkinan apa? Dia haid terus istihadah, terus habis itu haid lagi istihadah. Jadi sucinya ya istihadah pada saat dia istihadah tapi istihadah. Makanya kata Rasulullah apa? Setelah Rasulullah merintahkan mandinya di sini adalah ketika pada saat selesai haidnya. Nah pada saat istihadahnya Rasul tidak mengatakan apa-apa, akan tetapi lafadz fakana taghtasilu likulli sholatin. Lafaz yang menceritakan bahwa Ummu Habibah mandi setiap mau sholat itu adalah istihadnya atau pemahamannya dari Ummu Habibah itu sendiri, bukan perintah dari Rasulullah SAW. Jadi yang mandi itu adalah pemahaman dari siapa? Ummu Habibah. Makanya di sini untuk menjamak atau menggabungkan di antara dua hadis ini yang kelihatan bertentangan adalah seperti itu. Jadi sebenarnya mandinya itu hanya wajib untuk orang-orang yang haid, orang-orang yang haid setelah dia suci. Nah kalau ditanya suci itu kapan? Karena perempuan kita kadang tanya, oh ini kamu sedang haid, terus kapan sucinya pak? Kapan sucinya? Biasanya kita jawabnya apa? Ya kalau nggak ada berhenti, kalau udah berhenti gitu ya, udah berhenti. Ya ini jawaban nggak salah, betul juga. Karena ada dua kemungkinan, ada dua hal yang menandakan bahwasanya wanita itu suci setelah haid. Yaitu yang pertama adalah al-qasbatul bayda. Yang pertama keluar cairan bening yang tidak diiringi dengan cairan bening yang tidak diiringi dengan darah. Itu disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya la ta'jalna, para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, ini saya sudah suci belum ya? Kata Ibunda Aisyah apa? La ta'jalna, jangan buru-buru sampai hatta tarawna al-qasbatul bayda. Sampai kau melihat apa? Qasbatul bayda. Cairan bening yang keluar dari kemaluanmu dan tidak disertai apa? Darah. Terus kemudian yang kedua adalah tajaffuh. Apa itu tajaffuh? Udah kering. Maksudnya tadi udah berhenti, udah gak keluar darah lagi, gak ada cairan apa-apa lagi, itu udah suci. Itu ada dua keadaan. Karena ada beberapa perempuan atau beberapa wanita yang pada saat setelah haid itu tadi, kalau kita maksain udah berhenti, udah kering, pokoknya itu udah selesai. Tapi nggak ada beberapa wanita yang tetap keluar cairan bening tersebut, lembab kayak gitu. Nah itu yang kita harus tahu juga. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya yang ke-41 tentang Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami saya mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dalam satu bejana. Kilana junubun, dan kami berdua sedang apa? Junub. Maka ya'muruni fa'attasilu fa yubashiruni wa ana hamil. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk at-tasir, ittizar, yaitu memakai apa? Sarung.
memakai sarung atau pakaian yang menutupi bagian bawah. Fayubashiruni, kemudian Rasulullah SAW apa? Mencium kuku atau bermain-main dengan wa ana haid, pada saat itu aku sedang haid. Nah ini. Kemudian di hadis lain, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa arsiluhu wa ana haid. Kemudian di sini hadis lain menyebutkan Rasulullah mengeluarkan kepalanya kepadaku pada saat ia sedang iktikaf, kemudian aku mencuci kepalanya pada saat itu aku sedang haid. Jadi pada saat haid kita tidak diperintahkan untuk benar-benar menjauhi. Boleh kita masih bisa berjumpa, bermain-main dengan istri kita pada saat haid, itu silahkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-42, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Aisyah lagi radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'an. Yaitu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku pada saat itu aku sedang keadaan haid, sedangkan beliau lagi baca Quran. Jadi kalau Rasulullah baca Qurannya gimana? Sambil tiduran. Fayat taki. Ada yang menyebutkan fayat taki di sini sambil senderan sama Aisyah, tapi nggak mungkin. Fi hijri itu maksudnya di sini pangkuan. Jadi Rasul boleh nggak baca Quran sambil tiduran? Boleh, boleh aja, silakan. Tapi apa? Adabnya lebih baik apa? Duduk dan menghadap kiblat. Tapi Rasulullah pada saat itu sambil apa? Sambil bersantai sambil baca Quran. Sedangkan Aisyah sedang haid, tapi boleh nggak di sini? Di pangkuannya boleh. Boleh. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis ini adalah tentang hadis yang ke-43, an Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah, salah seorang sahabiah, qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma balul haidhi taqdi as-shauma wa la taqdi as-shalah. Ada seorang sahabiah yaitu Mu'adzah namanya, bertanya kepada ibunda Aisyah, pertanyaannya begini, kenapa orang yang haid itu disuruh untuk mengganti puasa tapi tidak disuruh mengganti sholat? Tidak disuruh mengganti sholat. Kemudian ibunda Aisyah mendengar itu apa? Agak marah. Kemudian dia berkatakan apa? Haruriyatun anti. Haruriyah ini adalah sebuah nama kota sebenarnya. Nama kota yang di situ menjadi cikal bakal dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij yang mereka memahami pemahaman agama ini dengan apa? Dengan syadid, dengan pemahaman yang keras, saklek. Nah, makanya orang-orang yang Khawarij ini disebut juga dengan Haruri. Makanya ibunda Aisyah bilang apa? Haruri yang nanti engkau orang Khawarij, begitu. Engkau yang terlalu lebay dalam agama ini, gitu. Bahasa kita ini lebay, berlebih-lebihan dalam bahasa ini, dalam agama ini. Fakultu, kemudian Mu'adzah menyanggahnya, lastu biharuriyah, aku bukan orang Khawarij, bunda. Walakin as'al, apa-apa, tapi aku hanya bertanya. Kira itu bertanya. Faqalat, kemudian ibunda Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalika. Dari dulu kami juga mengalami apa yang engkau alami. Fanu'maru bi qada'is shaum, dan kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganti puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Nah, di sini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil bahwasanya apa? Orang-orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk apa? Mengganti salatnya. Kenapa? Ada hikmahnya di balik itu. Orang yang berpuasa kemudian dia haid, hikmahnya apa? Ketika diganti tidak menyulitkannya. Haidnya dia selama 3 hari, 7 hari, diganti masih bisa, waktunya panjang. 11 bulan setelah Ramadan bisa diganti ke 3 hari, 7 hari. Makanya heran kalau ada wanita yang qadha shaumnya diundur-undur sampai ketemu Ramadan lagi, nambah lagi. Padahal waktunya banyak, panjang untuk puasa. Nah, itu gak menyulitkan sebenarnya, karena waktunya panjang. Tapi kalau sholat yang diganti, salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang haid tidak mengganti sholatnya, ternyata itu menyulitkan.
Bayangin 7 hari 5 kali sholat dalam sehari, berarti berapa kali ganti? 35 kali. Bisa nggak dalam 1 hari? Bisa aja, tapi capek ya capek gitu. Makanya di sini salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengganti sholat bagi para wanita yang haid adalah, yaitu hikmahnya adalah tidak menyulitkan mereka, karena Islam ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Sudah ada koridornya. Pelajaran yang kedua bisa kita ambil adalah di sini, yaitu adalah dari ekspresinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau agak kesal, agak marah. Kenapa? Karena ia mempertanyakan syariat yang telah Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, dalam firman-Nya apa? Jika telah tetap ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka la khiyarata, jangan banyak milih, jangan banyak nanya, udah cukup. Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, gak usah nanya lagi, pasti ada hikmah di baliknya yang kita tidak ketahui. Cukup, jalanin aja, insya Allah bakal ada hikmah yang ada di kita rasakan. Lah dia. Nah di sini menunjukkan seperti itu. Karena ada beberapa orang yang ia mengedepankan akalnya daripada dalil yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Keblinger. Akhirnya bertanya-tanya untuk mencari-cari apa? Mencari-cari mencari-cari biar tidak melaksanakan hal-hal tersebut gitu. Kayak orang-orang Yahudi, dia bertanya-tanya tapi bukan pertanyaan apa? Bukan pertanyaan yang menggali informasi, tapi apa? Pertanyaan yang agar mereka tidak melakukan perintah tersebut. Disuruh nyembelih sapi, Nabi Musa udah bilang nyembelih sapi. Itu apa korok? Udah sembelih sapi aja. Tapi mereka nanya apa lagi? Sapi yang kayak gimana? Sapi kayak gimana? Udah akhirnya apa? Allah tambah sulit lagi. Tuh suruh sapi yang dia warnanya kuning, nggak pernah bajak sawah. Gimana tuh? Ya kayak gitu pun masih nanya lagi. Kita udah nemuin nih. Terus sapi ini bagaimana? Apa yang seperti ini lagi? Ditambahin lagi. Tambah lagi sulitnya. Padahal awalnya apa? Perintahnya udah gampang. Sapi udah, semua sapi sebenarnya aman. Dan makanya jangan seperti membawakan sebuah pertanyaan yang justru malah mempersulit kita. Akan tetapi kalau pertanyaan seperti tadi, walakin as'al, maksud dari Mu'adzah salah seorang sahabiah ini adalah dia untuk mencari informasi kenapa kita tidak mengganti sholat ya, gitu, tidak mengganti sholat. Nah tapi di sini mereka baru merasakan tentang hikmah dari tidak mengganti sholatnya pada saat belakangan setelah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan tentang haid. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam kitab shalah atau masuk ke dalam bab shalah. Jadi jika ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau haid kan hanya tidak boleh tawaf ya. Iya. Kalau sa'i dan tahallul gimana? Sa'i dan tahallul boleh nggak? Boleh. Sa'i yang dilarang hanya tawaf, karena tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? If'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Orang yang haji sa'i nggak? Sa'i. Orang yang haji tahallul nggak? Tahallul. Silakan. Yang nggak boleh hanya apa? Tawaf. Yang boleh hanya tawaf. Nah kalau sekarang sa'i masuk ke dalam bagian Masjidil Haram ya. Sa'i masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi kalau menurut syariat ini yang sudah dikatakan, maka sebenarnya tidak mengapa ya. Kalau sekarang dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan bol apa? Itu dari pembalut tadi. Jadi kalau dia aman, dia masih boleh untuk melewati apa? Masjid itu sa'i tadi untuk melakukan sa'i. Itu silakan. Allahu a'lam. Padahal ya. Kalau Quran masih boleh baca Quran, tapi yang
dia lagi ikut kataman di Jerman, tidak terus bisa jadi hadis itu kan, baru hadis dia haid itu boleh terus tapi Ini musaf pada saat haid. nggak dia tidak pernah, tapi dia pakai jus gitu kan, baru hadis dia udah haid saya terusan gitu. Jus ketiga gitu. Juz ketiga. Hataman ini bacanya dengan hafalan atau pegang tulisan? Baca. Kan bisa baca dia juga baca. Oh iya. Berarti yang dimaksud hataman ini baca Quran ya? Bukan hafalan Quran. Bukan. Tapi, nah, kayak gini gimana kasusnya? Lagi ada acara hataman, biasanya di pesantren. Pesantren atau di masjid-masjid yang masih hataman dibagi-bagi gitu ya. 3 juz, Pak Iman baca 3 juz, Pak dalam malam baca 3 juz, Pak Dadin baca 3 juz, Pak. Sampai 10 orang gitu ya. Terus baca Quran. Ini sebenarnya kalau dari acaranya sendiri, apakah termasuk yang diperbolehkan atau ada contohnya atau tidak? Gitu. Nah kalau acaranya sendiri kayak gitu, bagaimana? Boleh nggak? Boleh aja silahkan baca ganti-gantian, tapi jangan dipahami 10 orang ini sudah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran kan biasanya pemahaman kita di masyarakat Indonesia gitu ya. Bagi 10 orang 3 juz, alhamdulillah kita semua khatam. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Satu orang satu Al-Quran. Ya, kalau yang disebut khatam itu ya 1 orang 1 Al-Quran. 1 orang 1 Al-Quran. Nah, kemudian saat kita lagi ngajarin itu gimana Ustaz? Pas saat lagi kita lagi megang mushaf, ini misalkan mushaf, terus tiba-tiba ada salah satu wanita binasa gitu. Keluar nih kayaknya. Ya udah, mushafnya tutup. Tinggalkan, keluar dulu, bersihkan, kemudian pakai, kalau mas mau lanjut pakai pembalutnya kemudian mau lanjut baca, ya udah pegang, ya bukan mushaf, entah itu dia megang HP, entah dia megang tafsir atau megang buku terjemahan Al-Quran terjemahan, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Karena dia masih punya hajat, apa punya hajatnya? Masih punya hajat ya tadi acara tadi. Sebenarnya kalaupun dia tinggalin juga nggak masalah gitu ya. Maksudnya kamu tambahin lah jadi 4 juz gitu. Nggak masalah juga. Karena ya maksudnya untuk menambahkan giroh atau semangat kita untuk membaca Al-Quran nggak masalah. Seperti awal-awal seperti itu. Tapi jangan dipahami itu tadi. Semua terkumpul, udah selesai baca Quran kita kelar. Ini kan lumayan 30 misalnya. 1 juz, sudah alhamdulillah kelar. Enggak gitu. Kalau kayak gitu insya Allah para sahabat udah kelar terus ya Pak. Bahkan tiap jam kelar. Tapi enggak. Nah ini kan juga disebutkan Imam Syafi'i diriwayatkan apa? Menghatamkan Al-Quran pada saat bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Berarti 1 hari berapa? 2 kali. 2 kali khatam. Itu enggak ganti-gantian Imam Syafi'i muridnya enggak. Imam Syafi'i sendiri. Itu dia apa? Nah, kok bisa? Ya, insya Allah bisa. Kenapa? Karena itu tadi orang yang dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, waktunya itu berkah. Salah satu tanda waktunya berkah adalah waktunya itu terasa panjang sehingga dia bisa melaksanakan banyak kegiatan dalam satu waktu. Itu salah satu tanda waktunya berkah. Baik, Allah Akbar. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhir sampai di sini. Kita semoga apa yang